Selamat pagi semuanya. Maaf, minggu yang lalu saya tidak bisa memberi kuliah. Nanti kita atur lagi lah kapan kita bisa, atau nanti bisa apa namanya diganti dengan tugas itu untuk kehadirannya. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang dulu apa dalam pertemuan pertama itu kita sudah melihat arsitektur dari uh, rule based expert system. Jadi nah, ini salah satu contoh yang sederhana. Nanti kita akan melihat contoh yang lebih kompleks gitu ya. Jadi aturan untuk menentukan grade. Jadi kalau dia belajar maka nilainya baik, kalau tidak belajar nilainya jelek. Kalau matahari cerah maka akan keluar. Ya. Kalau keluar maka tidak belajar. Kalau di rumah maka belajar. Kalau cuaca jelek maka di rumah. Gitu. Ini tidak berlaku di Indonesia ya. Karena kalau di Indonesia itu matahari selalu bersinar. Jadi di Inggris itu ini mungkin di Inggris atau mereka. Kalau kalau matahari cerah itu mereka kadang-kadang keluar gitu, keluar aja gitu. Ya cuma ngobrol-ngobrol atau apa gitu ya. Jadi tapi yang mungkin baca-baca tapi tidak belajar gitu. Itu mungkin kebiasaan mereka gitu ya, orang orang yang mataharinya itu kalau bersinar itu jarang sekali ya, tidak seperti kita sepanjang tahun matahari itu bersinar kecuali kalau pas mendung. Ya, kalau mendung itu berarti cuacanya jelek. Tapi kalau di sana kan cuaca jelek itu tidak selalu apa namanya hujan. Kalau kita cuaca jelek itu hujan ya. Biasanya hujan itu cuaca jelek. Tapi kalau di sana tidak hanya hujan, cuacanya apa namanya eh, temperaturnya sangat rendah itu juga termasuk cuacanya itu jelek gitu. Nah, kalau cuaca jelek maka biasanya ya malas pergi-pergi sih itu. Jadi eh, kalau eh, Anda pernah nonton anu enggak film Harry Potter? Harry Potter yang pertama gitu. Nah, Harry Potter yang pertama itu eh, si siapa namanya? Severus Snape ya. Itu kan eh, apa namanya ketemu dengan ya tiga orang tuh, Harry Potter, Hermione sama Ron Weasley gitu. Mereka bertiga sebenarnya barusan menghadap ke apa namanya ke gurunya gitu ya. Nah lalu ketemulah mereka, kemudian ditanya eh, sedang ngapain gitu ya mereka. Nah tapi kemudian ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Snape, Severus Snape itu adalah kenapa di cuaca yang cerah ini kamu berada di dalam gedung gitu. Karena asumsinya bahwa kalau cuaca cerah itu orang pada keluar, tapi kok ini dalam gedung gitu. Jadi dia mencurigai pasti ada sesuatu gitu. Makanya itu statement yang apa namanya kebiasaan gitu ya. Jadi kalau kenapa kamu di cuaca yang cerah begini berada di dalam gedung, harusnya itu keluar. Karena teman-temannya itu pada apa namanya kalau nggak salah itu jam istirahat gitu ya. Orang tuh pada murid-muridnya pada keluar gitu ya, entah itu ngobrol, entah itu bermain apa, tapi mereka keluar. Nah, mereka bertiga itu tidak apa namanya tidak keluar gitu. Dia di dalam gedung, makanya dia ditanya gitu. Jadi ternyata itu menjadi satu merupakan kebiasaan atau bahkan menjadi satu keharusan gitu. Aneh kalau kalau pada saat cuaca cerah dia di dalam kelas atau dalam gedung. Ya, jadi kalau kalau cuaca cerah ya, makanya di sini kalau matahari cerah ya keluar gitu. Kalau keluar ya mereka nggak belajar gitu. Mereka belajar di kelas gitu. Ya ini kebiasaan aja ya. Nah jadi kalau cuacanya jelek, apakah dia mendapatkan
eh, nilai yang baik atau jelek. Kapan mendapatkan nilai yang itu dalam kondisi apa? Ini dapat nilai yang baik gitu. Nah, ini ada apa namanya? Ada dua. Jadi penalaran itu ada yang forward, ya, forward. Jadi forward itu lebih kepada mencari ya, fakta diberikan lalu apa kesimpulannya. Ya, jadi itu forward. Sedangkan eh, jadi kalau kalau backward itu eh, ada satu goal yang diberikan, apakah didukung oleh fakta atau tidak. Ini yang kalau di apa namanya di kepolisian itu backward itu pembuktian terbalik. Ya. Jadi yang pembuktian langsung itu fakta ya. Jadi fakta diberikan, maka dia membuat kita bisa membuktikan atau kita lalu apa kesimpulannya? Nah, karena apa kesimpulannya itu berarti kita mencari. Ya. Jadi jadi intinya adalah kalau kita mulai dari fakta, kemudian kita membuat kesimpulan, begitu seterusnya sampai kita bisa mendapatkan goal. Gitu. Uh, Anda pernah nonton filmnya Hercule Poirot, Agatha Christie, atau baca buku? Yang terakhir apa namanya ya, bukan yang terakhir ya. Dua yang terakhir itu kan Murder in the Nile. Ya, kemudian yang kedua itu Orient Express, Murder in Orient Express gitu. Nah itu eh, kira-kira ininya kan detektifnya namanya Hercule Poirot ya, Hercule Poirot, orang orang Belgia, orang Belgia. Nah itu dia menggunakan forward chaining atau forward reasoning atau backward menurut Anda? Kalau kalau yang sudah nonton loh, Hah? Belum? Waduh, belum sudah? Hah? Gimana sudah atau belum? Sudah. Oke. Menurut Anda itu kira-kira Hercule Poirotnya itu jadi orang yang kumisan itu dia menggunakan forward reasoning atau backward? Backward. Jadi gini, kalau forward itu dia mencari, kalau backward itu membuktikan itu. Jadi kalau Hercule Poirot itu dia menggunakan forward karena dia mengumpulkan fakta-fakta, kemudian dia menyimpulkan. Makanya dia tanya ke ke kalau yang di Orient Express itu dia tanya gitu ya, tanya ini, tanya ini, tanya ini. Akhirnya kesimpulannya apa? Bahwa semua penumpang itu pembunuhnya atau terkait dengan pembunuhan. Cuman dia karena semuanya terlibat di pembunuhan itu, akhirnya nggak ada yang jadi dia membuktikan bahwa semuanya itu bukan buktikan. Dia berkesimpulan bahwa ternyata semua orang yang ada di gerbong tersebut itu apa namanya eh, pem- terkait dengan pembunuhan tersebut gitu di Orient Express di apa namanya Murder in the Nile, jadi di kapal artinya di kapal mewah di apa perjalanan di Sungai Nil gitu ya, itu juga dia akhirnya eh, kesimpulan dia mencari fakta gitu lalu dia berkesimpulan bahwa pembunuhnya dia menemukan pembunuhnya adalah gitu. Jadi nah sekarang kalau kalau
kalau Wilma, Anda tahu Wilma? Vilma, sorry. Vilma itu di Scooby-Doo. Itu yang Peter sama Vilma ya? Peter ya? Ya, yang rambutnya pendek kacamata. Tapi selalu yang berhasil menangkap itu ya Scooby-Doo gitu. Cuman apa namanya, si Velma itu dia sudah mempunyai hipotesis gitu ya. Sudah mempunyai yang dicurigai gitu. Cuman dia belum bisa membuktikan. Nah, yang akhirnya yang membuktikan itu si Scooby-Doo sama apa? Jackie ya, sama itu. Jadi seperti itu. Nah, ini juga kalau dalam kepolisian itu kenapa disebut eh, pembuktian terbalik. Jadi pembuktian terbalik itu kita mengambil tersangkanya dulu. Mengambil tersangkanya, kemudian baru kita buktikan bahwa tersangka itu yang melakukan. Itu namanya pembuktian terbalik. Yang kalau di ini adalah backward reasoning. Jadi dia apa namanya eh, dia menuduh seseorang, kemudian dia akan buktikan. Nah, cuman ada satu statement yang tidak apa namanya tidak sesuai dengan backward, yaitu apa yang kita sebut dengan eh, apa namanya eh, apa tidak bersalah itu? Eh? Praduga tak bersalah. Kalau dia mengalami praduga tak bersalah, itu berarti dia forward. Apa maksud dari praduga tak bersalah? Eh? Kira-kira apa praduga tak bersalah itu? Bukan. Jadi dia apa namanya konsep praduga tak bersalah itu semua orang itu dianggap tidak bersalah sampai dia terbukti bersalah. Nah itu sebenarnya adalah forward reasoning. Kalau praduga tak bersalah, semua orang itu dianggap tidak bersalah, berarti kan kita mau mencari siapa yang bersalah. Jadi seperti Hercule Poirot itu, dia semula apa namanya berasumsi bahwa tidak ada yang bersalah gitu. Dia menanyakan ini dan seterusnya. Nah, barulah kemudian dia memutuskan ini yang bersalah. Itu sebenarnya praduga tak bersalah itu seperti itu. Bukan kalau kita sudah menentukan siapa tersangkanya, berarti ini kan sudah praduga bersalah. Ya. Bukan praduga tak bersalah. Kalau praduga tak bersalah, ini jangan ditangkap dulu. Jangan ditangkap dulu, itu praduga tak bersalah. Itu berarti artinya praduga tak bersalah itu semua orang itu dianggap tidak bersalah. Namanya praduga tak bersalah. Gitu. Tapi kalau kita sudah menunjuk seseorang itu kemudian mau dibuktikan, nah itu berarti kita sudah praduga bersalah. Gitu. Jadi kita mau membuktikan apakah orang itu bersalah atau tidak. Nah, eh, kalau forward reasoning itu kita sudah apa namanya kita sudah menentukan bahwa dia itu bersalah karena dia sudah eh, mana tikusnya? Banyak. Kadang-kadang hilang ya tikusnya. Oke, jadi eh, kalau praduga tak bersalah, itu sebenarnya sama aja mengatakan bahwa setiap orang itu tidak bersalah.
semua orang dianggap nggak bersalah. Nah, sehingga di sini kalau praduga tak bersalah, kita mencari siapa yang bersalah. Ya. Jadi idenya berarti apa? Ini lanjutannya adalah apa? Mencari siapa yang bersalah. Nah, karena dia mencari ini, berarti ini sebenarnya adalah forward. Jadi dia mengumpulkan fakta, kemudian baru menunjukkan, oh ini orang orang yang bersalah. Ya, itu konsep praduga. Tapi kalau kita sudah mempunyai tertuduh atau tertuduh apa tersangka ya, tertuduh gitulah. Ini berarti dia sudah praduga bersalah. Diduga dia bersalah. Ya. Jadi kalau kita sudah menentukan tertuduh atau tersangka, itu jadi berarti praduga bersalah. Sehingga mau dibuktikan bahwa orang tersebut bersalah. Ini lalu di sini butuh bukti. Butuh pembuktian. Apakah orang tersebut bersalah atau tidak. Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau buktinya itu tidak mendukung, jadi buktinya artinya tidak ada bukti yang mendukung bahwa dia bersalah. Kira-kira dia bersalah atau tidak? Eh? Tidak bersalah. Ini reasoning loh ini. Satu contoh. Jadi dia membuktikan bahwa dia bersalah. Ternyata dari bukti-bukti kok tidak mendukung bahwa dia itu bersalah gitu. Apakah kemudian kesimpulannya dia tidak bersalah? Gimana? Kan tugas jaksa ya, misalnya. Bukti itu tugas jaksa kepolisian ya. Kalau sudah di pengadilan jaksa ya. Nah, jaksanya tidak bisa membuktikan. Eh? Ini tidak bisa dikatakan bahwa dia tidak bersalah. Mungkin bersalah, mungkin tidak. Iya kan? Kalau tidak mendukung, ya sementara dia belum tentu tidak bersalah. Nah, tugas dari apa namanya Hotman Paris itu apa? Tugas Hotman Paris itu apa? Anda tahu semua Hotman Paris ya? Ya. Eh? Pembuktian untuk apa? Nah, kalau membuktikan dia bersalah ya jangan dibayar. Tugas dari ini apa namanya? Eh ini jaksa ya, jaksa atau kepolisian. Nah, sekarang si Hotman Paris ini ngapain? Hotman Paris atau siapalah. Dia akan membuktikan.
dia akan buktikan bahwa tertuduh tidak bersalah. Buktikan tertuduh tidak bersalah. Jadi kalau jaksa tadi mau membuktikan bahwa dia bersalah. Sementara Hotman Paris, kalau dia kuat bayar Hotman Paris, kalau dulu siapa yang perempuan itu? Tuh, kok jadi lupa. Pengacara yang terkenal perempuan itu loh. Yang gemuk-gemuk. Tapi sekarang udah jarang muncul. Dulu sering muncul. Ah, Bu siapa itu? Ya rata-rata sih orang Medan. Saya nggak tahu kenapa pengacara itu kebanyakan orang Medan. Atau karena dia pintar ngomong aja. Oke, nggak apa-apa. Jadi dia akan buktikan dia tidak bersalah. Nah, kalau dia gagal, kalau misalnya dia membuktikan ternyata dia tidak punya bukti atau buktinya kurang ya, tidak punya bukti yang mendukung. Sama di sini. Kalau tidak punya bukti yang mendukung, apakah kemudian tertuduhnya itu bersalah? Ya belum tentu juga. Gitu. Ya, dia belum tentu juga ya. Belum tentu bersalah. Atau dia juga belum tentu tidak bersalah. Ya, jadi kalau ini tidak punya, ini bukan berarti, oh ini berarti bersalah. Dia nggak punya bukti, nggak bisa disimpulkan bahwa dia bersalah. Idenya seperti itu. Reasoningnya. Jadi kalau jaksa tidak bisa membuktikan, belum tentu berarti belum terbukti dia tidak bersalah. Enggak, ini yang backward. Bukan, ini saya garis. Nah, ini jadi kita kita apa namanya? Ya, sudah ada tertuduh gitu loh. Tertuduh ya. Kemudian dia akan mencari bukti bahwa apakah tertuduhnya ini bersalah atau tidak. Kalau dia bisa membuktikan bahwa dia bersalah, ya, makanya di sini kalau yang ini itu praduga bersalah karena apa sudah menuduh kan. Kalau praduga tak bersalah itu harusnya semuanya tidak bersalah. Itu menjadi forward kalau kita menggunakan praduga tak bersalah. Artinya kalau praduga tak bersalah itu harusnya semua orang tidak bersalah. Jadi nggak bisa kita mengatakan sudah punya tertuduh lalu dianggap kita harus menggunakan prinsip praduga tak bersalah. Nggak bisa. Mungkin sudah menuduh kok. Ya. Dulu kan sempat muncul waktu siapa yang orang Golkar itu? Novanto. Setia Novanto gitu. Kan lalu apa namanya? eh, dia kan ditangkap, kemudian tapi kemudian karena waktu itu masih mencari bukti, dia menggunakan konsep praduga tak bersalah. Kita harus menggunakan prinsip praduga tak bersalah. Nah, kalau praduga tak bersalah, ngapain kita nangkap si Setia Novanto? Berarti kan kita sudah menuduh Setia Novanto itu kan? Karena kita sudah ini, tinggal kita membuktikan. Nah, yang di apa namanya? Mungkin kalau KPK itu termasuk forward, dia mencari
bukti bahwa orang ini menerima ini ya. Nah, jadi kalau sudah menangkap itu, jadi KPK itu pakai forward. Tapi kemudian untuk membuktikan bahwa dia bersalah, berarti pakai backward. Gitu. Karena dia sudah punya tertuduh. Gitu. Ya, jadi kalau kita sudah, ini harusnya menjadi praduga bersalah. Saya nggak tahu istilah kepolisiannya jadi kacau gitu. Ya, jadi kalau praduga tak bersalah, ya semua orang tidak bersalah. Jadi mengedepankan praduga tak bersalah itu ya aneh kalau kita sudah pakai orang yang mau dibuktikan dia bersalah. Berarti dia sudah menjadi praduga bersalah. Gitu. Nah tadi kalau kemudian ternyata dalam persidangan itu jaksa tidak bisa membuktikan bahwa bersalah, itu tidak berarti bahwa tertuduh itu tidak bersalah. Nah, lalu tugasnya Hotman Paris. Hotman Paris itu mencari bukti bahwa dia tidak bersalah. Kalau dia juga tidak punya ini, berarti dia tidak bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Nah, belum tentu tidak bersalah, salah. Belum tentu tidak bersalah. Karena dia tidak bisa membuktikan. Kalau belum tidak bersalah juga dia belum tentu bersalah. Jaksa nggak bisa mengklaim. Nah itu kan nggak bisa membuktikan. Jadi kalau dua-duanya nggak bisa membuktikan, ya tertuduh ini ngambang jadinya. Dia tidak apa namanya bersalah juga tidak bersalah juga tidak. Karena dua-duanya tidak bisa membuktikan. Gitu. Jadi kalau dia tidak bisa membuktikan bahwa tidak bersalah ya ngambang juga. Jadi arti ngambang itu dalam arti bisa bersalah bisa tidak. Itu konsep reasoningnya itu di situ. Ya. Ini apa namanya konsep forward dan backward. Gitu. Jadi kalau backward itu mau membuktikan bahwa dia itu bersalah atau tidak. Ya. Tapi kalau forward akan mencari siapa yang bersalah. Itu forward. Ya, seperti tadi Hercule Poirot. Kelihatannya kalau Scooby-Doo itu apa namanya si Velma itu sudah mencurigai siapa penjahatnya gitu ya. Nah kemudian baru apa namanya akan mencari buktinya. Nah akhirnya yang bisa membuktikan malah Scooby-Doo sama Shaggy. Ya itu kalau saya belum pernah sih nonton Detektif Conan. Itu komik apa filmnya? Hah? Dulunya ada komik ada ini ya. Ada saya belum nonton malah Detektif Conan. Sama satu lagi apa? Rintintin. Kok Rintintin apa? Tintin. Nah, Tintin dengan profesor kalkulusnya itu. Ya, jadi itu konsepnya, ya, konsep forward dan backward. Jadi kalau forward itu dimulai dari fakta. Oh, cuacanya jelek. Karena dia cuaca jelek, maka dia tinggal di rumah. Karena dia tinggal di rumah, maka dia belajar. Karena dia belajar, maka nilainya baik. Tapi kalau backward, kenapa orang itu kok nilainya baik? Ya. Jadi nilainya baik karena dia belajar. Nah, kenapa dia belajar? Karena dia tinggal di rumah. Nah, kenapa dia tinggal di rumah? Karena cuacanya jelek. Gitu. Jadi kalau di Indonesia, orangnya makanya di Indonesia itu nilainya jelek-jelek. Karena cuacanya baik. Sunshine terus. Ya. Jadi
kalau tidak musim hujan itu nilainya jelek-jelek ya. Jadi malah apa namanya? Atau mungkin dulu apa namanya kalau kalau waktu zaman COVID dulu banyak di rumah kan? Ya, apakah ada kaitannya antara COVID dengan nilai? Sudah dibuat statistik belum? Nilai-nilai pada saat COVID dan nilai pada saat sudah selesai COVID atau sebelum COVID gitu. Salah satu apa ya keuntungan dari COVID dulu adalah saya bisa menggunakan Zoom ya untuk merekam. Dulu kan kuliah itu saya nggak pernah merekam. Ya sudah kuliah biasa gitu ya. Tapi dengan adanya dulu penggunaan Zoom untuk kita bisa menggunakan untuk merekam gitu ya. Nah akhirnya ketagihan sampai sekarang. Jadi kuliah itu saya rekam gitu. Ada yang pakai apa namanya ini MS Team, tapi saya nggak begitu nggak begitu in dengan MS Team. MS Team bisa direkam juga ya, ya. Tapi saya sudah terlanjur suka. Jadi sebenarnya MS Team itu gratis ya, ya? Gimana kan? Tapi di sini, oh mungkin ya, ini mungkin UGM punya ya. Jadi kalau saya pakai pakai apa namanya MS Team itu kayaknya UGM punya gitu, kayaknya loh. Nah kalau kalau apa namanya Zoom ini saya beli sendiri, langganan sendiri. Apa namanya 1 tahun 1 juta berapa gitu. Jadi ngajar dimanapun saya nggak. Dulu sebelum saya punya langganan itu ya pakai punya yang eh, ini ya. Tapi kemudian sekarang mungkin juga beberapa dosen itu lebih suka pakai MS Team dibandingkan dengan Zoom. Oke. Jadi kalau forward ini yang kuning, ya, cuaca jelek, tinggal di rumah, belajar, lalu nilainya baik. Nah kalau yang backward ini dibalik, yang merah ini nilainya baik karena dia belajar karena tinggal di rumah, dia tinggal di rumah karena cuaca jelek. Jadi ini sama juga kalau nilainya jelek, kalau backward, ya ini karena nggak belajar. Kenapa nggak belajar? Karena dia dulan, go out. Kenapa dia keluar pada go out? Karena cuaca baik. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah ini bagaimana menggunakan agenda gitu ya. Jadi seperti dulu ya ini penggunaan agenda. Jadi di dalam mesin inferensi itu kita melakukan pattern matching. Jadi aturan yang memenuhi kondisi itu disebut dengan aturan yang aktif dan dimasukkan dalam agenda. Lalu kalau ada lebih dari satu, ya, maka dipilih. Nah, memilihnya nanti menggunakan prioritas. Nah, bagaimana prioritas itu nanti kemudian setelah itu dieksekusi. Nah, ini untuk contoh ini cuaca jelek, ya, cuaca jelek. Kemudian ada aturan nomor 6. Ya, ya, jadi aturan nomor 6 itu cuaca jelek. Jadi aturan nomor 6 ya, yang dipakai. Nah, kemudian karena tidak ada yang lain, maka aturannya ini digunakan. Sehingga diperoleh tinggal di rumah.
Nah, tinggal di rumah, aturan berikutnya adalah aturan 5, tidak ada lagi yang tidak ada lagi, ya langsung dipilih ke 5, lalu menghasilkan studi. Nah, lalu aturan 1 di agenda lalu dimasukkan, ini selesai. Nah, ada satu contoh yang sambil dari film, cuman saya tidak saya rekam, karena kalau saya rekam nanti kena apa namanya copyright. Jadi saya oke, idenya itu begini. Ada dua galon atau dua galon. Katakanlah kita ganti dengan liter aja ya. Jadi ada 2 galon, yang satu 3 liter, yang satu 5 liter. Nah, idenya itu adalah bagaimana memperoleh ini tidak ada ukurannya ya. Nah, galon itu bentuknya nggak karu-karuan loh. Nah, tapi intinya targetnya itu adalah 4 liter air ya di galon 5 liter ya. Karena ini galon 1, ini galon 2. Idenya itu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memperoleh 4 liter air di galon 5 liter? Ini nggak bisa karena apa namanya? Nih jadi gimana ini? Ya. Jadi mungkin simpelnya itu adalah tadi dia mengatakan isi penuh galon 2. Ya. Isi penuh galon 2. Kemudian yang kedua, nah isinya itu di apa namanya? Dipindahkan ke galon 1. Dipindah ke galon 1 sampai penuh. Berarti apa? Ini berarti galon 2 tinggal 2 liter. Betul? Terus apa lagi? Isi galon 2, galon 1 dibuang. Betul? Isi galon 1 dibuang. Kemudian apa namanya? Yang keempat, galon 2 dipindah ke galon 2 dipindah ke galon 1. Nah, yang kelima apa kira-kira? Galon 2 diisi penuh. Galon 2 diisi penuh. Ini apa galon 1? Berarti galon 1 isi 2 liter. Nah, galon 2 diisi penuh. Kemudian yang keenam, ya galon 2 dituang ke galon 1 sampai penuh. Berarti apa yang di apa namanya? Karena galon 1 tadi 2 liter, berarti yang dituang dari galon 2
Ini 1 liter. Nah, berarti galon 2 bisa 4 liter. Oke. Jadi kalau kita lihat, jadi kalau X itu volume air di galon 1, dan Y itu volume air di galon 2, ini berarti X-nya itu antara 0 sampai 3 ya. Karena galon 1 itu 3 liter. Yang ini berarti Y-nya itu antara 0 sampai 5. Kemudian di awal, kalau saya saya pasangkan aja ya, volume air di galon 1 dan galon 2, berarti X, Y. Satu aja supaya nggak usah ini. Ya, jadi volume air di galon 1 dan 2 itu berarti ini X dan Y. Nah, kemudian di awal itu apa? 0,0 ya. Artinya semuanya kosong. Nah, kemudian yang kedua, jadi langkah yang pertama, kenapa kita bisa mengisi penuh galon 2? Ini kalau dari X, Y dengan Y-nya itu lebih kecil sama dengan atau lebih kecil dari 5, maka ini Y menjadi 5, isi penuh kan. Y menjadi 5, sehingga ini menjadi X, 5. Kemudian yang kedua, ini kita bisa memindahkan dari galon 2 ke galon 1. Ya. Kita bisa memindahkan ini kalau X plus Y-nya itu kurang dari 3. Gitu. Nah, maka X-nya itu sama dengan X plus Y, lalu Y-nya itu sama dengan kurang dari ini. Oh. Y-nya menjadi Y dikurangi dengan kekurangan dari ini. Mungkin saya tulis dulu, tem itu sama dengan 3 dikurangi Y. Lalu Y-nya, X-nya sama dengan X plus Y. Lalu Y-nya itu sama dengan Y dikurangi tem. Gitu. Jadi 3 minus Y itu berarti kekurangan. Sehingga kalau kita lihat dari tadi, kalau tadi Y-nya 0, ya, X-nya 0, 3 itu kurangi X. Maaf. Tadi kan kalau X-nya 0, terbalik ya jumlahnya.
Oh, maaf, sebenarnya lebih dari 3. Oh, salah. Eh, ini kayaknya betul ya. Temnya sama dengan 3, 3 dikurangi dengan X. Kemudian karena sampai penuh, berarti X-nya 3. Y-nya berarti Y dikurangi dengan tem. Betul ya? Jadi temnya 90 berarti temnya itu 3. X-nya jadi 3 berarti Y-nya itu bisa 2. Betul ya? Ya. Kemudian yang ketiga, X, Y, X-nya lebih besar 0, jadi ada isinya. Maka X-nya itu dibuat jadi 0, dibuang. Ya, nomor 1 dibuang. Kemudian, kalau, oh sebentar, ya betul ya. Yang keempat, ini Y, ini X plus Y kurang dari 3. Maka isi dari galon ini dipindahkan. Jadi X-nya itu sama dengan X plus Y. Y-nya jadi 0. Dipindahkan semua. Nah, jadi tadi X-nya 0, Y-nya 2. Maka X-nya menjadi 2 plus 0 plus 2 jadi 2. Y-nya habis. Lalu yang kelima, kalau 2 diisi penuh. Nah, ini berarti sudah nomor 5 itu sama dengan 1. Nah, lalu nomor 6, nomor 5 ini sama dengan nomor 1. Nomor 6, kalau 2, ini saya kira sama dengan nomor 2. Nomor 6 tuh. Karena dia diisi penuh. Jadi tadi kan di sini diisi 2, ini diisi 5. Lalu temnya itu 3 dikurangi 2, berarti temnya 1. X-nya menjadi 3, Y-nya sama dengan 4. Berarti sama dengan nomor 2. Jadi aturannya sebenarnya ini. 4. Itu. Ya, karena ini sama dengan nomor 1 dan nomor 6. Nah, sekarang kita lihat. Dari awal 00. Ya, kalau ini XY, pertama kali 00. Jadi aturannya 4 ini. Ya. Nah, agendanya di mana? Agendanya apa? Kalau X-nya 0, ini sebenarnya agendanya itu berisi aturan 1 dan aturan 4. 1 dan 4. Gitu. Jadi apa namanya 00.
Kemudian dari sini kita pilih nomor satu. Nomor satu ini enggak ya, ini juga enggak. Kali nomor satu, maka X-nya tetap 0, Y-nya 5. Kemudian X0, Y5 itu berarti bisa nomor 2. Nomor 2 dan nomor 2 aja ya. Nomor 2. Kalau nomor 2 berarti temnya 3 min X, ini jadi 3, ini menjadi 2. Lalu berikutnya agendanya ini 32. Berarti kita bisa nomor 1. Berarti berikutnya kita bisa nomor 1, kita bisa nomor 2, kita bisa nomor 3. Ya, kalau saya pakai nomor 1, maka ini akan menjadi, kalau pakai 1, maka ini akan menjadi apa? 3,5. Nah, kalau 3,5 ini nomor 2, jadi 3,5. Berikutnya itu adalah nomor 2 dan nomor 3. Nah, kalau saya pakai nomor 2, maka jadi apa? Nggak berubah. Tetap dua ini kan, nggak berubah. Kalau saya pakai nomor 3, ya berarti ini nggak perlu. Kalau saya pakai nomor 3, maka berikutnya adalah 0,5. Nah, 0,5 sudah ada di sini. Gitu. 0,5 sudah ada di sini, berarti ini nggak bisa dipakai. Jadi artinya dua-duanya ini nggak bisa dipakai. Nah, kita kembali lagi ke sini. Tadi nomor 1, sekarang kalau saya pakai nomor 2, apa yang kita peroleh? Kalau ini berarti tidak dipakai. Ini sudah dipakai. Nah, ini ternyata nggak bisa dipakai. Jadi ini nggak bisa dipakai karena sudah dia berhenti. Nah, kalau saya pakai nomor 2, apa yang kita peroleh? Nggak berubah juga, nggak berubah. Itu kalau pakai nomor 2, berarti kan tabnya tabnya 0. Jadi ini nggak berubah. Jadi nggak bisa dipakai. Nah, sekarang kalau saya pakai nomor 3 ini, nah, X-nya lebih besar 0. Jadi kalau ini pakai nomor 3, oh, 0,5 lagi. Bukan. 0,2. Ini 0, ini 2. Gitu. Nah, kemudian kalau eh, setelah itu apa namanya agendanya, saya tulis sini ya. 02 itu bisa 1, bisa 4. Gimana? 3 kan
X-nya lebih besar 0. Ini X-nya 0. Jadi bisanya 1 dan 4. Kalau 1, maka 0,5. Ini sudah ada, berarti nggak dipakai. 0,5. Lalu kalau saya pakai nomor 4, ini X-nya sama dengan 2, lalu Y-nya 0. Nah, ini berikutnya apa? Kalau 20, ini bisa 1, bisa 3. Ini Y-nya harusnya Y-nya lebih besar daripada 0. Karena kalau 0 nggak berubah. Jadi ini Y-nya harus lebih besar daripada 0. Sorry. Nah, kalau saya pakai 1, maka menjadi 2 dan 5. Nah, kemudian ya di sini aja. 25 itu bisa pakai nomor 2, bisa pakai nomor 3. Kalau saya pakai nomor 2, maka temnya menjadi 1. X-nya ini menjadi 3, ini 4. Ah, sudah selesai. Targetnya 4,1. Jadi itu bagaimana kita menggunakan apa namanya agenda dan ini.
Oke, coba ini saya buat aturan. 8, awalnya itu 0,0, targetnya salah satu berisi 2 liter. Oh ya, apa? Apa namanya? X-nya antara 0 dan 3, Y-nya antara 0,4. Diisi salah satu bisa yang Y atau yang Oke, kita mulai dengan XY dengan ini 00. Nah, kalau XY-nya 00, maka kita bisa menggunakan apa namanya agendanya. Nah, ini berarti bisa 1 dan 2. Nah, sekarang kalau saya pakai nomor 1, maka kita memperoleh 30. Nah, sekarang 30 berarti kita bisa menggunakan agenda berikutnya. Nah, itu berarti nomor 2, nomor 3, nomor 6. Kalau saya pakai nomor 2, maka diperoleh 3,5. 3,4, sorry. 3 dan 4. Kemudian dari 34, maka agenda berikutnya itu adalah nomor 3, nomor 4, nomor 7 dan 8. 7, 8. Gitu? Kalau kita pakai prioritasnya yang nomor ya. Kalau nomor 3, maka kita peroleh 0,4. Nomor 3. Nah, kalau 0,4 kita bisa punya lagi nomor 1, nomor 4, nah berapa lagi? Ini nomor 6 bisa nggak? Oh, nggak berubah ya. Nomor 7 ya. 7. Nah, kalau saya pakai nomor 1 menjadi 3,4. Nah, ini sudah ada ya, 3,4. Berarti kita nggak bisa pakai nomor 1. Kalau nomor 4, maka menjadi 0,0. Sudah ada. Jadi nggak perlu. Lalu nomor 7. Berarti nomor 7, temnya berapa? Nomor 3, jadi ini 3,1. Ini kalau nomor 7. Kemudian ini berarti bisa nomor 2,
Ya. Nomor 3, nomor 4, dan nomor 7 lagi. 7 lah, 7 ya. 7. Kalau nomor 3, maka menjadi 01. Nomor 2, kalau nomor 2 itu apa namanya? 35, 34 ya. 34. Nah, ini nggak bisa. Berarti nomor 3 itu berarti menjadi 01. 01. Ya, ini bisa. Belum ada ya. Nah, kalau 01 kita bisa nomor 1, nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Nah, kalau nomor 1, maka 04. Tidak ada. Nomor 1, 34 ini, maaf. 34. Ya, 34 sudah ada juga. Kalau saya pakai nomor 2, maka oh ini salah. Kalau nomor 1, 31 ya. Salah. Berarti bisa ya. 31 sudah. Oh, 31 sudah ada juga ya. 31 sudah ada. Berarti nomor 2, ini 04 juga sudah ada. Nomor kalau nomor 4, 00 juga sudah ada. Enggak. Berarti nomor 5. Nomor 5 itu 01 ya. 10. Itu nomor 5, 10 kan? Nomor 5 itu ini X-nya X plus Y, Y-nya 0. Betul. 10. 10 belum ada. Lalu berikutnya 1, 2, 3, lalu 6. Ya. Kalau nomor 1, itu 30. Sudah ada, berarti enggak. Kalau nomor 2, 14. 14 belum ada ya? Belum ada. Berarti ini oke. Nah, sekarang 14 itu bisa nomor 1, 3, 4, 7, 8 ya. Nah ya, ini bisa 4 toh. Gitu? Ini kan 5 ya. Jadi kalau nomor 1 itu 3, 4. Ini udah ada 3, 4. Kalau nomor 3 menjadi 04. 04 udah ada ya? Udah. Berarti bisa. Kalau nomor 4 jadi 30. 10. 10 sudah ada, berarti enggak. Kalau nomor 7, temnya 2. Temnya 2, X-nya 3, ini 2. Sudah selesai. Itu jadi
Yang dipakai itu adalah dari 00 itu menggunakan 1, kemudian menjadi 30. Kemudian menggunakan nomor 2 menjadi 34. Kemudian menggunakan nomor 3 menjadi 04. Kemudian menggunakan nomor 3 ya? Kok nomor 3? Nomor 7. Nah ini sudah 3. Toh. Ini 3. Kemudian berikutnya itu yang terpakai nomor 7. 7 menjadi 3,1. Kemudian nomor ini tadi menjadi 01. Oh, nomor 3 ya. Ini ke sini. Ke sini. Ya, ini pakai 3. Tapi ini di mana? Dari mana nih? Ya, benar 3 sini. Oh, ini tadi 7 ke sana ya, betul. Kemudian dari nomor 3 ke ini nomor 5. Menjadi nomor 3 menjadi 01. 01 kemudian pakai nomor 5 10. Kemudian dari 10 pakai nomor 1 jadi 14. Ya? Oh, ini 14 itu berarti nomor 2 nih, sorry, nomor 2. Nomor 2 14 kemudian nomor 7 menjadi 32. Ya, selesai.